Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Lukas pasal 3, teksnya ayat 1-6. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1-2. Firman Allah datang kepada Yohanes Pembaptis pada tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Paragraf yang kedua ayat 3-6. Yohanes Pembaptis menyuruhkan akan bertobat dan dibaptis. Kesimpulan hari ini, Lukas menjelaskan waktu datang Yohanes Pembaptis dengan info yang jelas. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negara Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Tragonistis, ketika Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Lukas sengaja menulis tentang itu supaya menerangi latar belakang sejarahnya. Yohanes Pembaptis memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makannya belalang dan madu hutan, dan dia mengajar baptisan dan Allah akan mengampuni dosa mereka. Ajaran tentang Allah. Pertama, firman Allah yang mohon bertobat dan dibaptis itu datang kepada Yohanes pada tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Tragonistis, dan Lisanias raja wilayah Abilene pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Ajaran tentang manusianya. Pertama, kaisar, wali negeri, raja wilayah, dan imam besar pun dipakai sebagai alat untuk mempersiapkan jalan Yesus. Kita harus ingat itu. Kedua, Yohanes Pembaptis mendengar firman Allah dan menyuruhkan sesuai dengan Tuhan firmankan kepadanya tentang bertobat dan baptisan supaya diampuni orang-orang. Ketiga, Yohanes persiapkan jalan untuk Yesus dan luluskan jalan baginya sesuai dengan nubuat bagi Yesaya. Aplikasi hari ini. Pertama, memakai semua orang supaya memberitakan tentang Yesus, baik orang yang mengenal Yesus maupun yang tidak mengenal Yesus, baik orang yang lemah maupun orang yang berkuasa. Sebenarnya Tuhan sudah memakainya untuk mempersiapkan jalan Yesus. Orang-orang berkuasa, kaisar dan wali negeri, imam besar pun, dan raja wilayah pun juga. Memang ada orang yang sudah dipakainya dengan positif, namun sebagian besarnya juga dipakainya untuk negatifnya. Namun pentingnya mereka semuanya sudah berikat tentang mempersiapkan jalan Yesus. Kita juga harus memakai mereka semuanya, kuasanya dan pengaruhnya mereka juga. Kedua, tetap menyuruhkan tentang pertobatan kepada mereka yang belum mengenal Yesus dan jelaskan arti baptisan dan ajak dibaptis. Kita harus memberitakan Injil dan juga jelaskan arti baptisan. Inilah penginjilannya juga dan ajak dibaptisnya, dan harus mereka membuat muridnya dengan mereka melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, persiapkan jalan Yesus yang datang kedua kali dengan melakukan sesuai dengan kehendak Yesus. Jadi PR praktik hari ini, percaya bahwa Tuhan telah memberi semua orang kepada Anda supaya menanggung jawab sebagai penginjil. Pentingnya penginjilnya dan mempersiapkan jalan Yesus datang kedua kali dengan memberitakan pertobatan dan baptisan dalam nama Yesus.
Ya, kita harus menjadi penginjil dan harus memberitakan pertobatan dan baptisan dalam nama Yesus kepada masih belum mengenal Yesusnya. Inilah hamba Tuhan dan inilah tanggung jawab orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.